kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Di UIN Syahada Padang Sidimpuan, pintu kesuksesanmu terbuka lebar. Kami dengan bangga mengundang para calon mahasiswa-mahasiswi baru untuk bergabung dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Siregar, peserta PPG Profesi Pendidikan Guru Batch 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Sekarang saya akan melaksanakan PPL mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai 13 Januari 2025. UIN Syahada cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara. Tata tertib upacara penaikan bendera Senin 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas Ramadan, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kita terima kasih. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Si Heni, cuma dia aja? Iya, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Sakit, Bu. Oh, semoga dia cepat sembuh ya. Berarti cuma satu orang ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita biar
Oke, sekarang ibu tanya dulu. Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Jimara, apa? Iman kepada malaikat. Oke. Jadi, sekarang materi kita iman kepada kita. Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Apa kaitannya antara iman kepada malaikat sama iman kepada kita? Ramadan? Oke. Jadi, kaitannya adalah tentang iman ya. Habis dari rukun iman yang kedua, kita masuk rukun iman yang ketiga. Jadi, sebagai umat Islam, jadi semua rukun iman itu harus kita imani dengan apa? Sepenuh hati ya. Jadi sekarang kita masuk ke pelajaran kita tentang kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya Ibu apakan dulu apa tujuan dari kita mempelajari kitab-kitab Allah dan apa manfaatnya? Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama agar peserta didik bisa memahami dan menjelaskan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Allah, termasuk yang paling utama Al-Qur'an. Kemudian siswa bisa membedakan dan menyebutkan keutamaan dari kitab Al-Qur'an daripada kitab-kitab sebelumnya. Terus peserta didik bisa menyebutkan nama-nama kitab beserta siapa nabi yang menerimanya. Ya. Kemudian apa manfaatnya? Dengan mempelajari iman kepada kitab, kita berharap agar kita sebagai umat muslim kita bisa dengan sepenuh hati membaca, memahami isi dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini menjadi motivasi bagi kita agar kita serius mendalami kitab Al-Qur'an. Oke? Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini kita simak video dulu ya. Coba kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1 kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, 2 kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, 3 kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, 4 kitab Al-Qur'an
berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Dan itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya kami telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Jadi sebelumnya ditanya kalau dulu kalian ya, apa itu arti iman? Siapa yang bisa? Sahrian? Percaya? Siapa lagi yang bisa? Pita apa? Meyakini dengan sepenuh hati. Oke, itu arti dari iman. Sekarang ibu tanya lagi. Bagaimana seandainya kalau dalam kehidupan kita itu tidak pernah ada kitab? Siapa yang bisa jawab? Maryuni, apa jawabnya? Berdiri menjawab, berdiri. Berdirilah. Kita akan hancur, akan tidak hancur dan hidup tanpa arah. Ya, jadi kalau tidak ada kitab, apa hidup kita akan hancur, tidak tahu mau ngapain, ya manusia akan pucat kacir dan tidak tahu tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ya, itu sebagai pertanyaan di awal ini. Oke, sekarang masuk ke materi. Oke, sekarang ibu jelaskan dulu materi kita ya tentang iman kepada kitab. Jadi iman itu adalah tasdikul bil qalbi wa taqrir bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu kita benarkan dulu dalam hati kita duluan, ya. Kemudian kita ucapkan dengan lidah kita. Habis itu baru kita amalkan dengan anggota tubuh. Itu arti iman. Bagaimana dengan iman kepada kitab Allah? Berarti mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia demi keselamatan dunia sampai akhirat. Ya? Ngerti? Oke. Terus ada berapa kitab? Ada 4. Yang pertama, kedua, Al-Quran. Jadi keempat kitab ini semuanya berasal dari sama-sama berasal dari Allah ya. Cuma ini berbeda ya, tahap-tahapannya berbeda. Jadi sesuai dengan kandungan isinya. Setelah turunnya Al-Quran, isi dari kitab-kitab sebelumnya itu semuanya ada yang sudah dihapus, ada yang sudah tercantum semua dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini semua sudah mencakup seluruh isi kandungan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, ya. Kemudian siapa penerimanya? Zabur siapa? Nabi Daud. Taurat siapa? Nabi Musa. Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Al-Quran? Nabi
meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kepada kitabnya kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih. Jadi iman kepada kita adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitabnya kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Udah, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah nama-nama kitab Allah ya. Ada kitab Allah 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang masing-masing Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa ya. Pada abad dia diberikan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, dalam bahasa Ibrani. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud itu di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Kepte. Kemudian yang Injil diberikan kepada Nabi Isa dengan di Yerusalem ya pada abad ke-1 Masehi dengan bahasa Suryani. Yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu diberikan di Mekah dan Madinah ya pada abad ke-7 Masehi atau 610 Masehi dengan menggunakan bahasa Arab. Oke. Sekarang ibu buat dulu tugas kelompok kalian ya, masing-masing membuat proyek. Oke, sekarang kita bentuk diskusi dulu ya. Ibu bagilah dulu kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, nama-namanya udah ibu tuliskan tadi. Sekarang coba dulu kalian diskusikan masing-masing yang 4 kitab itu, satu kelompok satu kitab. Ya, satu kelompok satu kitab. Kemudian diskusikan apa aja yang terkandung dalam kitab itu. Ya, sekarang kalian ibu minta kalian kerja masing-masing kelompoknya. Oke, kerjakan. Kalian banyak ngobrol. Udah sih, nanti apa pilihannya? Ini kita bersama aja dulu. Ada, kamu foto aja. Jadi udah siap? Lagi kota. Matanya kan ketemu nih. Ini kelompok ini udah siap? Jadi udah siap semua kan? Jadi sekarang ibu minta kalian presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Kelompok 1 kitab Taurat. Siapa kitab Taurat? Coba bacakan hasil diskusinya. Berdiri. Isi kandungan kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua.
kandungan kita ini. Satu, kita untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memerintahkan kepada mengingatkan keberadaan Taurat. Tiga, menghapus beberapa di dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Empat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasulullah setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Oke, sama-sama. Sekarang kelompok yang terakhir, Al-Quran. Coba Nang presentasikan hasil diskusinya. Isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah, yaitu keyakinan mengesahkan Allah. 2. Akhlak, yaitu makna yang hak dan yang batin. 3. Ibadah, yaitu ibadah kita kepada Allah. 4. Muamalah, yaitu hubungan sesama manusia. 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah buat saudara. 6. Balasan dan ancaman, yaitu suka dan duka. Oke, Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu minta coba dulu kalian mengajukan pertanyaan masing-masing kelompok kepada kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain yang ditanya supaya menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kelompok ini siapa yang bertanya? Kelompok mana? Berdiri. Pertanyaannya kepada kelompok 4. Siapa yang bisa menjawab? Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang lain. Udah, ini mau bertanya, coba. Apa persamaan kitab-kitab Allah ke kelompok ini? Siapa yang bisa jawab? Udah, jawab. Pertanyaannya adalah semua kitab-kitab Allah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu persamaannya ya. Oke, sekarang di pembelajaran kita hari ini, Ibu adalah dulu kalian tugas ya. Sekarang Ibu kasih pertanyaan ya. Ini masing-masing kelompok langsung dijawab ya. Ibu kasih pertanyaan langsung dijawab.
Di mana kelas